Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Agustina, NIM 200512140021 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan internet, sejarah awal internet di Indonesia maupun di dunia. Untuk yang pertama, saya akan membahas Untuk pembahasan kali ini, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian internet. Yang kedua, sejarah internet di dunia. Yang ketiga, sejarah internet di Indonesia. Dan yang terakhir, manfaat internet dan aplikasi internet. Pengertian internet. Internet atau Interconnected Network merupakan sekumpulan jaringan yang saling terhubung, di mana jaringan tersebut menyediakan sambungan global informasi. Dalam hal ini, komputer yang sebelumnya standalone kini dapat berhubungan langsung dengan host-host atau komputer-komputer yang lain. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah internet di dunia. Sejarah internet di dunia dimulai pada tahun 1957. Rusia membuat satelit Sputnik 1 diluncurkan di Kosmodromo. Pada tahun 1969, saat itu Departemen Pertahanan Amerika (US), DARPA, atau Defense Advanced Research Project Agency, melakukan penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Dan pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini kemudian membuat mereka bisa berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tujuan awal diciptakan internet oleh DARPA merupakan proyek militer untuk membentuk sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi jikalau sewaktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Pada tahun 1980-an, Internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Dan pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. National Science Foundation Network atau NSF-Net menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Dan pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Akan tetapi, internet masih berkembang sampai sekarang. Awal informasi yang bisa didapat lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Layanan berbasis tampilan grafis yang berbasis World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, dan tahun 1994 Internet mulai digunakan di Indonesia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network.
di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangannya terasa lebih komersil dan individual di sebagian aktivitasnya yang melibatkan perdagangan internet. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HF SSB Kenwood DSF-30 dan sekitar belasan anak muda ITB lainnya berkontribusi untuk menciptakan teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8 UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Kemudian Robby Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR-Net atau Amatir Paket Radio Network yang di internet dikenal dengan domain AMPR.org dan IP 44132. Sejak tahun 2000, AMPR-Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo atau YCOMLC. Kemudian di tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 1992 sampai 1993, Muhammad Ihsan dan Andriati dari Lapan menjalin kerjasama dengan DLR, lembaga antariksa Jerman, mengembangkan teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2 meter. Kemudian Lapan mengembangkan satelit Indonesia yang dikenal sebagai Lapan Tubsat dan Inasat. Kemudian gateway radio paket mulai dikembangkan di ITB dan bergabung dalam jaringan paguyuban net. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat internet. Internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet sendiri terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet. Aplikasi internet yang pertama ada resource sharing. Yang pertama, sharing file, data, atau program. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Yang kedua, sharing device melalui CD drive, hard disk, printer, yaitu penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya yang berjauhan. Dan yang terakhir ada komunikasi dan informasi melalui email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Yang kedua ada World Wide Web atau WWW. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Sekian
penjelasan materi dari saya tentang sejarah internet. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.